datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam mimbar agama Kristen bersama dengan saya, Fanda Hutagalung. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah atas kehidupan kita semua. Dan pemirsa, tema kita kali ini adalah agama dan moral bangsa. Untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang aktif dalam pelayanannya. Beliau adalah Bapak Pendeta Saud Sirait MTH. Beliau adalah Pendeta HKBP Resort Bandung Riau dan juga Ketua Umum DPP Parkindo Partisipasi Kristen Indonesia. Kita sapa lebih dahulu beliau. Shalom Bang, aku manggil Abang aja ya, Horas ya. Horas. Baik, terima kasih Abang sudah hadir di TVRI untuk mimbar agama Kristen ini. Bang, tadi saya sudah bicarakan, kita sudah bilang bahwa tema kita adalah agama dan moral bangsa. Silakan Bang, sambil Abang sapa pemirsa dulu. Baik, terima kasih Kak Fanda ya, dan seluruh pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus di seluruh tanah air. Saya mau mengajak kita untuk memulai topik ini dengan membaca dari firman Tuhan di surat Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-14 yang bunyinya demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicubai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini suatu pemahaman menyangkut keinginan manusia yang sungguh tidak terbatas. Dan keinginan itu tidak akan pernah bisa dipuaskan sampai kapanpun, sampai akhir hidup manusia pun keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Dan justru manakala keinginan itu kita pentingkan untuk kita coba capai, disinilah letak godaannya. Keinginan itu menjadi suatu godaan yang kalau kita tembus terus-menerus akan menyentuh kepentingan pelbagai pihak, akan merusak bahkan tatanan. Apalagi kalau keinginan itu muncul dari orang-orang yang khusus, misalnya bisa saja dari hamba Tuhan, apalagi para orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan publik di tengah-tengah bangsa. Semakin dia memenuhi keinginannya, dia akan semakin merusak tatanan-tatanan yang lain, kepentingan-kepentingan orang lain. Yang seharusnya para pejabat publik memenuhi kepentingan rakyat, atau keinginan rakyat, atau kehendak rakyat, akan menjadi terbalik, memenuhi keinginannya sendiri. Nah, disinilah sebetulnya betapa pentingnya moral itu kita hidupkan di dalam diri kita, menjadi satu self-consciousness, satu kesadaran diri. Sebab dengan itulah keinginan itu kita bisa letakkan pada porsi atau proporsi yang sebenarnya. Suatu daya olah dari diri kita sendiri, bahwa bukan hanya kita saja yang hidup di dunia ini, bahwa bukan hanya keluarga kita saja yang menjadi keluarga di dunia ini,
apalagi dalam perspektif iman agama. Nah, disinilah letak pentingnya moral terhadap keinginan itu. Baik, baik. Senang sekali. Bang, tapi kalau kita bicara soal keinginan, apakah kita bisa samakan keinginan dengan kebutuhan atau sama itu Bang barangkali Bang? Ya. Beda ya Bang ya? Ini pertanyaan yang sangat bisa menjelaskan ya. Karena setiap orang punya keinginan. Pasti. Boleh dong Bang ya? Di situ boleh. Tapi keinginan ini memang sangat berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan itu pasti bisa tercukupi. Ya. Tuhan sendiri menyediakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh ciptaannya, bukan hanya manusia. Iya. Nah, persoalannya bukan kebutuhan ini yang dipenuhi orang, keinginannya. Ini ibaratkan saja, sangat mudah kita mengambil pengandaian ya terhadap ini. Misalnya saja, seekor harimau, dia hanya butuh untuk kenyang. Ketika dia sudah kenyang, dia tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Tidak serakah ya Tidak Bang ya? serakah, tidak ya pokoknya Cukup kebutuhan sampai di situ saja. cukup adalah cukup. Iya. Itu kebutuhan. Jadi berbicara tentang kebutuhan, kita akan cukup. Gitu. Iya. Misalnya saja, kalau kita katakan sekarang pejabat bermobil mewah, padahal dia cukup dengan mobil yang harganya mungkin 200 juta. Iya. Nah, keinginannya 1,2 miliar. Oh. Nah, di sini yang moral itu tidak kelihatan. Jadi keinginan akan senantiasa berhadap-hadapan dengan moral. Di situ persoalan yang seringkali menjebak, menjerat orang, sebagaimana juga firman Tuhan sendiri sudah mengatakan itu. Iya. Dijerat oleh keinginannya, dipenjarakan oleh keinginannya, didominasi oleh keinginannya. Dan ini akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Abang yang mengatakan bahwa disinilah letaknya, gunanya moral tadi Di ya situ. Bang ya. Dan bicara-bicara soal moral nih Bang, sebenarnya pengertian moral itu definisinya apa sih Bang dari Ya, apa? dari pemahaman ya yang umum, moral itu suatu kemampuan ya untuk membedakan atau memberi jarak, distinction ya, antara yang benar dan salah di dalam, ini yang penting, di dalam tindakan. Harus ada tindakannya. Di dalam tindakan, bukan kerangka berteori ria, Iya. ya kalangan snobis gitu, Iya. bergenit-genit ria dalam teori-teori akademisi. Tapi ini in action, Iya. dalam tindakan itu moral selalu di situ. Makanya dia senantiasa berbicara dengan kesadaran hati, Iya. the reason of heart, Hati yang bicara. hati yang ya. bicara, bukan kalkulasi-kalkulasi, Iya. bukan kepentingan-kepentingan itu. Nah, ini makanya ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita, hati-hati dengan keinginan itu. Iya. Hati-hati. Tuhan sendiri sudah mengetahui itu. Dan karena itu mesti kita timbulkan dalam diri kita. Yang Abang bilang kesadaran tadi, itu tadi. ya. Jadi tidak terbatas malah dia. Tidak terbatas dan akan meraup semua. Wah, dapat mobil Mercy, nanti ingin lagi mobil Ferrari. Terus-terusan. Terus-menerus. Anda punya Ferrari, percaya saja. Anda punya Ferrari, ingin lagi nanti Serakah lagi ya Bang ya, pengen yang lain kompor, lagi pesawat. ya. Padahal sudah cukup dengan Sudah itu ya. Aduh, semakin menarik aja. Bang, kita teruskan lagi nanti setelah yang ini ya Bang. Pemirsa, kita kembali lagi setelah kesaksian pujian berikut ini. Rencanamu di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang
semua jalanmu, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya Tuhan, sering sekali kami kecewa dengan hidup ini. Tapi Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau selalu menolong kami dan Engkau selalu mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang begitu indah dalam hidup ini. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan maksud rencanamu. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh Tuhan, Kita kembali lagi di Mimbar Agama Kristen, masih bersama dengan Bapak Pendeta Saud Sirait. Bang, ini semakin menarik ini Bang. Tadi saya mendengar Abang mengatakan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah di dalam tindakan atau action, itulah pengertian moral tadi ya Bang ya. Lalu Bang, apa yang harus kita lakukan supaya khususnya kita orang-orang Kristen pengikut Kristus yang hidup dalam negara Indonesia yang tercinta ini, supaya kita hidup dalam moral yang benar, dalam koridor yang tepat sebagai anak-anak Tuhan? Ya, menurut saya kita harus senantiasa, tadi saya katakan itu ya, memiliki kesadaran diri cukup adalah cukup. Ya. Kalau misalnya saya pribadi ya, kalau saya cukup satu sepatu, mengapa saya mesti beli dua? Kalau saya cukup dengan satu batik, mengapa saya mesti memiliki dua? Di sini sangat penting. Di sinilah muatan moral itu. Dan kalau inilah sebetulnya ya, karena ketidaksadaran terhadap hal ini, bangsa ini rusak. Tidak ada lagi moralitas di tengah-tengah bangsa. Para pejabat-pejabat sesukanya, seenaknya. Kita lihat saja misalnya kasus Bang Senturi. Ya. Orangnya, moral ini yang penting juga kita catat. Dia kekuatan moral ini selalu mendorong orang untuk bertindak out of box. Melawan arus, tidak dari kotak yang umum pada. Bisa saja orang secara hukum memenuhi, ya, secara prosedur terpenuhi, tetapi secara moral justru rusak. Itu bisa terjadi. Makanya juga di dalam perjanjian lama, kitab Yesaya, Yeremia, terutama Amos ya,
Tuhan mengatakan, aku jijik dengan ibadahmu. Aku jijik dengan persembahanmu. Tidak berkenan. Korban tidak berkenan. Sebab kau jadikan keadilan menjadi ipuh. Jadi orang bisa terpenuhi secara hukum, tapi tidak terpenuhi dari perspektif keadilannya. Makanya moral itu juga selalu dikatakan kemampuan memiliki prinsip-prinsip yang melebihi legalitas prosedural. Jadi di sini menurut saya sekarang kondisi bangsa ini sedang berada dalam titik puncak kehancuran. Kalau kita sekarang tidak membangun suatu moralitas yang didasarkan oleh agama. Iya. Nah, dengan agama yang benar-benar substansial, bukan juga formalistis, legalistis. Ini kan sekarang yang dianut oleh orang banyak. Banyak orang di Indonesia beragama, seluruhnya. Mana sih yang tidak berurusan dengan agama? Kita mau di KTP, agama. Iya, harus ada agamanya. Mau masuk sekolah, agama. Masuk kerja, agama. Iya. Mau nikah, saya mau pacaran dengan Mbak Fanda, tanya dulu agama apa? Iya, betul. Jadi Indonesia penuh dengan urusan agama. Jadi orang bisa saja Bang beragama, tapi belum tentu bermoral. Belum tentu. Begitu ya. Buktinya apa? Di Indonesia mana yang tidak beragama? Mulai dari presiden sampai kepala desa, agama apa? Iya. Tapi korupsi. Terjadi juga. Terjadi. Ya. Orang-orang kecil yang baru tadi pagi itu diputuskan seorang yang ngambil roti seharga 11.000 dihukum 1 bulan. Iya. Lalu di PHK tanpa pesangon. Iya. Sementara yang koruptor, waduh, di penjara pun dia tetap ber-AC kok. Kita tahu dia bisa juga bawa orang-orang entertainer ke dalam penjara. Di mana keadilan itu? Di mana keadilan, di mana moral itu? Di mana Baik, moral Bang. itu? Dan bicara lagi soal moral ini, Bang, kaitannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa ada hubungannya, Bang, antara moral dengan iman, Bang? Ya, iman itu sarana ya. Sarana kita untuk sanggup memiliki suatu kepercayaan. Ya. Dengan iman kita percaya pada Tuhan. Iya. Ya. Dan karena iman itu kita mempercayai, dan di dalam Tuhan yang kita percayai inilah sesungguhnya moralitas yang agung itu. Iya. Ajarannya, ya, cintailah sesamamu. Karena diharapkan seorang yang beriman akan Ya. bermoral ya, Bang. Ya. Moralnya pasti akan bagus. Moral sama dengan akhlak bukan, Bang? Ya, bisa sepupu lah. Sepupu moral akhlak. Ini Jadi moral dari bahasa Yunani ya, akhlak itu asal katanya dari bahasa Arab ya. Tapi itu hampir equal, setara saja. iya, setara ya, Bang. Tapi substansinya di situ. Berarti, Bang, seorang hamba Tuhan pun bisa saja tidak bermoral juga kan, Bang? Semua bisa dilanda. Makanya kata Tuhan di sini, lihat keinginan. Self consciousness itu, kesadaran diri itu menjadi penting. Memeriksa keinginan kita. Ya. Kalau itu yang saya katakan, kalau misalnya orang lain, kita seharusnya bisa dengan minum teh manis, kenapa mesti cari yang Berarti lain? identik dengan kita orang-orang Kristen harus bersyukur ya, Bang ya. Ya. Dengan apa yang kita punya iya. ya, Bang. Itu Iya, juga ini. memagari Ini, kita ya. kalau orang yang bersyukur, Iya. ya, dia senantiasa melihat betapa kebutuhanku sudah dipenuhi oleh Tuhan. Mikir-mikir mau berbuat jahat juga ya, Bang, jadinya. Iya. Berpikir 1000 kali. Harus takut. Iya, betul. Takut pada Tuhan. Sebab perusakan bukan hanya pada dirinya, Iya. pada orang lain, pada keturunannya. Itu di kitab dasar Karena kita bisa ya. saja ya, Bang, misalnya seorang ayah atau ibu yang sangat bermoral, terpandang di masyarakat, tapi anaknya nggak becus. Bisa saja ya, Bang. Bisa ya? saja. Berpulang kepada diri sendiri kembali ya. Dalam tindakan, bukan hanya teori ya, Bang ya. Bukan, bagaimana melatih diri. Iya, iya. Iya, Bang. Dan ini juga satu lagi, Bang, yang jadi apa yang harus kita lakukan, Bang, sebagai umat beragama di Indonesia ini, khususnya kaum Kristiani? Ya, Umat pertama Kristiani. sekali lagi ya, kesadaran. Ini kita ini udah nggak sadar sesungguhnya. Ya, kesadaran kita untuk bertuhan. Ya, kita beragama tapi menempatkan Tuhan di mana? Baik. Tunggu, Bang, tunggu nanti dulu. Bicara soal sadar, kita dari tadi belum dengar kesaksian pujian ya, Bang. Baik. Sebentar ya, Bang. Baik pemirsa, kita saksikan dulu kesaksian pujian yang berikut ini. Engkau
sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang Pemirsa, kita kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen TVRI. Ya, Bang Saud, ini semakin menarik aja dari tadi. Ya. Bicara soal sadar tadi, kita sampai di mana, Bang? Ya, kesadaran Kita punya itu kesadaran ya, Bang. Kesadaran itu ya, itu sebetulnya kesadaran. Kalau dalam beragama, itu perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Itu kesadaran. Eling bahasa Jawanya, Eling. sadar ya. Sadar, ya. Betul. Jadi kalau unsur Tuhan hilang dari kita, sebetulnya kita tidak berada dalam kesadaran yang paripurna. Iya. Jadi kesadaran beriman itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Nah, persoalannya kita ini beragama terus. Iya. Beragama tapi Tuhannya ditempatkan nggak tahu di mana. Iya. Ya, kalau orang beragama sebenarnya harus bertuhan, dia menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tolong orang lain, bantu orang lain, hargai orang lain, cintai perbedaan dan lain sebagainya. Ya, kalau ada dua sama kamu, mengapa yang separuh tidak bisa kamu beri? Dan keindahan akan terjadi berbagi dengan realitas orang lain juga ya, Bang. Itu ya. kesadaran. Jadi apa, Bang, yang bisa kita simpulkan dari agama dan moral bangsa? Silakan, Bang. Ya, saatnya bangsa ini ya mendidik diri, mengajarkan dirinya ya secara orang per orang untuk memulai sikap hidup yang sungguh-sungguh menyadari kepentingan orang lain. Dari diri sendiri Dari dulu ya, diri Bang sendiri. ya. Jangan tergantung kepada orang lain. Jangan tergantung pada diperintah, imperatif ya, mentalitas pengawasan. Kalau diawasi baru dijalankan. Iya. Tapi ini lahir gitu dari diri sendiri. Jangan mau tergantung. Bahkan dari lingkungan, dari suasana
politik, hukum dan lain sebagainya. Jangan, tapi dari diri sendiri lahir. Ya, kalau ini terjadi di Indonesia, ya siapapun, aku mencintai yang satu, kepentingannya juga penting. Dalam berlalu lintas orang akan tertib. Dalam politik orang akan menata memikirkan relasi. kepentingan dan keinginan orang lain. Betul. Ya Bang ya, tepatnya terutama seperti itu, pemberi amanat. Iya. Ya, rakyat yang memang mesti diurus. Iya. Ya, polisi mengurus rakyat. Pemimpin yang sayang rakyat ya. Bukannya malah rakyat mengurus polisi. Misalnya gitu. Iya. Nah, juga pendeta melayani umat. Iya, itulah bukan malah dilayani. Iya, betul Bang. Itulah harapan kita bersama. Dijadikan tuan sekarang pendeta ini. Iya. Nggak bisa juga begitu. Dia harus pelayan. Iya, baik Bang. Kalau semua orang mengerti dan sadar untuk meningkatkan moralitasnya dalam beragama dan berbangsa, tentunya Indonesia damai, itu yang kita harapkan ya Bang ya. Bang, kita tutup dengan doa Bang, supaya kita tambah diberkati oleh Tuhan. Silakan Bang. Baik, para pemirsa, kita bersama-sama berdoa agar kita dikuatkan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kami mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan menjagai kami, Tuhan menuntun dan memberi kekuatan agar iman kami sungguh-sungguh iman yang berdampak, iman yang mempengaruhi bukan saja kehidupan kami, tapi kehidupan seluruh bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh hidup dalam suasana yang adil, akrab dan indah. Dan pakailah gerejamu, pakailah tiap-tiap orang yang menyebut nama Yesus Kristus untuk menjadi pendahulu-pendahulu, untuk menjadi pionir-pionir dalam mencintai dan mementingkan orang lain. Terima kasih ya Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, pemirsa, inilah akhir dari jumpa dan kebersamaan kita. Biarlah kita saling tolong-menolong antar umat beragama, lebih-lebih khususnya kaum Kristiani, dan kita sadar dengan penuh untuk selalu bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan pemirsa, saya Fanda Huta Galung dan narasumber kita Bapak Pendeta Sahut Sirait MTH, kami boleh berlalu di hadapan Anda. Tetapi ingatlah, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. God bless you. Terima kasih. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan